Ya, kita lanjutkan latihan soalnya yang pertama. Jadi nomor 444. Ini kalau ada satu tank yang ada dua partisi. Satunya berisi saturated liquid vapor mixture, satunya berisi superheated vapor. Uap air ya, uap air dalam kondisi superheated vapor. Nah, oke. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi yang di tank A itu ada 2 kilo, 1 megapascal, 300 derajat Celcius. Dari sana kita dapat datanya, spesifik volumenya berapa, sekian, sekian gitu kan. Terus yang B itu, dari data kualitas ini kita bisa dapatkan VB-nya. Terus, hmm, nah di sana kita hitung final state-nya. Final state-nya itu 300 kilopascal dan kita perlu hitung juga eh, V-nya, spesifik volume buat menentukan karakteristiknya itu eh, apakah dia itu campuran, apakah dia itu saturated, apakah dia superheated kayak gitu kan. Nah, cara menentukan dia phase final state-nya adalah dengan rumus manual. Jadi volume volume total per massa total. Nah, volume totalnya itu berasal dari penjumlahan dari masing-masing tangki A sama tangki B itu bakal dijumlah volumenya sama juga masanya kan 5 kilo ya, 2 kilo 3 kilo dijumlah. Ya, penyasingan itu ternyata lebih kecil daripada 0,60582. Jadi dia itu saturasi, dalam kondisi tersaturasi ya. Oh ya, ini dibandingkan dengan data yang 300 kilopascal ya, karena emang kondisi campuran itu final state itu 300 kilopascal. Nah, jadi oh ya, sebenarnya juga perlu dibandingin sama nilai ini tuh sebenarnya nilai ini ya. Ini itu sebenarnya nilai VG. VG itu berarti nilai maksimum dari saturated vapor, saturated air dalam kondisi. Nah, jadi kalau kita punya air yang tersaturasi, eh, spesifik volume maksimumnya itu terjadi ketika airnya itu dalam kondisi seluruhnya adalah saturated vapor. Nah, V minimumnya adalah tercapai ketika seluruh seluruh saturated air tersaturasinya itu dalam kondisi cairan atau saturated liquid. Nah, jadi kalau kalau V yang kita dapat itu ada di antara ada di antara VF sama VG, berarti bisa dipastikan bahwa itu adalah air saturasi berupa campuran. Terus kita tahu ya bahwa kondisi saturasi berarti dia T2 itu adalah desaturasi. Jadi ada di tabel datanya segitu. Terus kita hitung X-nya pakai ini rumus ini. Kalau rumus ini dapat dari mana? Rumus ini dapat dari ini ya. V2 dengan VF dapat dari sana dipindah-pindah ya, nanti dapat rumus yang bawah ini dipindah situ. Nah, terus dari loss, lossnya ada dari yang A sampai yang B gitu kan. Terus total aja nanti dapat data yang U1 dapat data dari kayak ini dari tabel juga yang udah dari tabel nanti hasilnya segini. Terus yang P52 itu dia dalam kondisi isotermal dan beban dari 1 ke 2, jadi suhunya bakal sama. Jadi ya, jadi minta menentukan data V ya, specific volume sama specific enthalpy change-nya, perubahannya. Jadi kalau kita sama juga, oh ya, kalau specific volume berarti tinggal dihitung ya pakai rumus gas ideal ini dikurangin aja, diselisihkan aja. Terus yang buat
Spesifik entalpi pakai rumus ini ya, delta H sama dengan CP delta T. Jadi kalau entalpi H itu dia bergantung pada CP. Kalau itu internal energi U itu dia bakal bergantung pada CV, specific heat constant volume. Kalau ini kan constant constant pressure. Lanjut yang ini tadi 4 itu dia ada airnya di sini, nitrogennya dipanaskan ya kalau nggak salah, dipanaskan sampai 10% daripada volume awal. Tentukan spesifik internal energi yang enthalpy of the nitrogen. Jadi kan kalau enthalpy pakai CP kita T. Kalau internal energi juga sama ya, pakai CV delta T. Nah, nah, CV sama CP itu kan ada datanya dari tabel harusnya. Yang kita nggak tahu itu T2 ya, atau T akhirnya berapa. Nah, T2 itu dapat dari rumus gas ideal ya. Kita asumsikan nitrogennya gas ideal. Pakai rumus gas ideal yang di bawah ini. Terus eh, P2 yang nggak tahu ternyata. Ya, P2 itu ternyata kita bisa interpolasikan pakai, oh ya, karena dia itu kondisinya linear ya harusnya. Jadi perubahan itu karena kita panaskan, dia bukan dalam kondisi eh, tekanan konstan, jadi bukan isotermal juga. Jadi garis dari satu ke dua itu linear. Nah, kalau linear kita bisa tentukan nilai P2 dan T2 itu kalau kita tahu kemiringan garisnya berapa sama satu titik minimal. Nah, kita tahu ya pokoknya kalau ada garis gitu ya, kalau misalnya kita tahu kemiringannya berapa, kita tahu satu titik, kita bisa gambar garis itu di mana aja gitu kan. Nah, jadi dari sana kita tahu P1, T1 kan kita udah ya sih tahu ya. P1 tahu, V1 harusnya tahu ya. Pakai rumus ideal. Terus kemiringannya gimana? Kemiringannya dapat dari ini ya. Jadi ini kan rumus garis umum ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dalam kasus ini, dalam grafik ini kita bisa hubung jadi P min P1 sama dengan C V min V1. Nah, eh, jadi nilai C sesungguhnya itu apa gitu ya. Kemiringannya itu sebenarnya nilai realnya apa? Itu dapat dari hubungan ini ya. Jadi P itu kan sama dengan F per A. Nah, F-nya itu adalah gaya tegas. Jadi eh P min 1 sama dengan F min F1 per A. Jadi dikeluarin ya. Jadi konstan tegas kali X sama juga. Terus supaya dia muncul V, jadi kita kali kalikan A per A gitu ya. A per A sehingga menjadi V yang atas jadi V yang bawah jadi A kuadrat. Jadi C itu nilainya sama dengan K per A kuadrat. Nilainya segini. Terus kalau udah tahu, kan kita bisa nyusun persamaan garis yang ada di sini. Jadi dapat bisa dihitung P2-nya berapa, segini hasilnya. Bisa dihitung T2-nya berapa. Kalau udah bisa gitu, berarti bisa ngitung delta T-nya berapa. Kalau udah dapat delta T, bisa dapat delta U sama delta H. Begitu. Terus lanjut yang ini PM462. Ya ini ditentukan ya kalau misalnya ada pemanasan di oksigen, tapi dia itu yang A itu constant volume, yang B itu isobarik atau P-nya sama ya, constant pressure. Nah, bedanya cuma di perbedaan CP sama CV aja. Jadi rumusnya sama, cuma beda angka CV sama CP. Sama paling pakai yang hitung M-nya itu pakai ini rumus gas ideal. Kayak gitu sih paling. Lanjut ke P66. Di P66 itu ada gas ideal, isothermal compression. Terus saya tentukan volume and pressure at the end of process. Ya, jadi kita udah tahu ya kalau dari isothermal pressure, isothermal compression itu bentuknya bakal kayak gini rumusnya dari soal sebelumnya. Ya, jadi ada lennya gini kan.
Nah, tapi dalam kasus ini kita udah tahu W-nya berapa. W-nya adalah setara dengan Q out. Tapi kita mau tahu, kita mau cari nilai V2. Jadi kita modifikasi sedikit persamaannya, kita geser-geser, kita jadikan kayak gini. Jadi kan ada muncul bilangan E. Jadi mungkin perlu diingat juga bahwa ln X itu sama dengan X. Pangkat ln X ya. Jadi kayak gitu, terus V2-nya segini, V2-nya pakai rumus ini, nanti dihitung aja masukkan. Bisa dihitung jawabannya kayak gitu. Oke, paling kayak gitu aja latihan soalnya.